hidayatullah itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Bahkan saya tidak tahu daerah lain, kalau di daerah Banten, Sultan Banten, anaknya sejak kecil baru lahir crot itu sudah ditaruh di para kiai. Dia sejak kecil tidak tahu kalau dia anaknya sultan, dirahasiakan. Orang temen-temennya aja nggak ada yang tahu. Orang kampung yang ada di tempatnya kiai itu juga tidak tahu. Secara rahasia dititipkan pada kiai, kemudian dididik sejak orok dengan didikan kesatria, didikan sederhana. Ketika anaknya sudah baligh, kemudian diajari ilmu kanuragan, diajari tata krama, diajari ilmu tata negara. Ketika sudah siap dia untuk memimpin, baik jadi penerus ayahnya maupun jadi perwira-perwira di keraton, baru dikatakan engkau anak sultan. Maka ketika dia di keraton, dia sudah biasa hidup penuh kesederhanaan, dia hidup penuh ketawaduan. Akhirnya dia mempunyai sensitivitas tinggi kepada masyarakat. Dulu cerita orang-orang tua, kalau ada anak sultan di Banten, itu dia buang airnya setiap hari, buang air itu nggak dianggap. Kenapa? Berarti dia makan kayak orang biasa. Makanya lihat foto Sultan Ageng Tirtayasa, kurus kering, foto yang dilukis oleh Belanda, itu tubuhnya kurus kering, nggak kayak saya yang gemuk begini. Kenapa? Karena memang semakin dia ini akan dijadikan putra mahkota, maka semakin paling getol riadohnya. Akan dilihat oleh ayahnya siapa anak-anaknya yang akan menjadi penggantinya. Walaupun secara tradisi yang akan dijadikan sebagai pengganti sultan adalah anak pertama, tetapi sejak kecil diomong siapa yang jago riadah maka dia yang akan jadi sultan. Akhirnya semua anak-anak sultan jago riadah. Ruwiya anna Sultan Maulana Yusuf itu ke kamar mandinya fi kulli khamsata asyara yauman, setiap 15 hari. Saking sedikitnya dia minum, saking sedikitnya dia makan. Sampai itu terjadi Sultan Tirtayasa. Dari Sultan Tirtayasa ke bawah, tradisi itu sudah hilang. Makanya para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, para kiai-kiai keturunan Wali Songo meneruskan tradisi itu. Walaupun dia punya pondok, banyak santri yang mondok di tempatnya, anaknya ya dibuang. Karena mondok itu bukan hanya soal mencari ilmu, tapi soal menjauhkan anak kita dari kasih sayang ayah dan ibu. Kejauhan anak dengan ayahnya dan ibunya penting untuk memupuk kemandirian sejak dini, untuk memupuk kesederhanaan, untuk memupuk ketawaduan, akhlak, mau berkhidmah kepada gurunya dia di sana. Semakin dia itu dipondokin tanpa dititipin oleh ayahnya yang juga kiai, maka semakin dia tidak dikenal, maka itu semakin bagus.
Jadi kalau kita kiai mondokin anak di pesantren, kita pura-pura nggak tahu aja anak kita siapa. Pokoknya anak saya di sini kiai gitu. Anak saya di sini kiai gitu. Agar apa? Agar anak kita tidak mendapat keistimewaan. Nanti kalau guru anak kitanya tahu mana anak kita, nanti dicari-cari. Nanti akan diistimewakan karena putra temannya dan lain sebagainya. Dulu demikianlah cara orang-orang tua kita di dalam cara taktik memondokkan anaknya agar anaknya sama seperti santri-santri lainnya. Dan inilah ajaran Wali Songo. Ajaran kesetaraan, ajaran yang berdasarkan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bernasab kepada Rasulullah. Betul? Ada enggak itu orang suka ngaku-ngaku cucu Rasulullah? Ada enggak? Jawab yang tegas. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Sejak anaknya bayi bisa ngomong, anaknya itu sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin bahwa kamu adalah cucunya Rasul, kamu lebih tinggi derajatnya daripada kiai-kiai. Kiai itu 70 pinter-pinter, kamu satu goblok, maka kamu lebih mulia daripada kiai-kiai itu. Karena kiai itu mulia karena ilmu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi kalau kamu cucu Nabi, kamu mulianya karena datmu, karena darahmu, ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhmu. Walaupun kamu gila, kamu tetap menjadi mulia. Akhirnya orang-orang yang begini tumbuh dalam kesombongan zat, tumbuh di dalam perkembangan otak yang tidak waras. Dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada dibikin kitab-kitab yang mendukung pendapat-pendapat dusta, katanya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berfatwa bahwa orang yang alim kalah derajat dengan keturunan Nabi yang bodoh. Ketika diverifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar, ternyata keterangan itu tidak ada. Ada di dalam kitab seorang Habib namanya Zain bin Smith, yang katanya Ibnu Hajar berfatwa orang yang alim tapi bukan keturunan Nabi, maka derajatnya kalah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Setelah saya teliti di dalam kitab Ibnu Hajar, katanya ada di dalam kitab fatwa, fatwa itu, keterangan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kutipan itu kutipan dusta. Bahkan yang ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar fatawinya mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Kemudian diverifikasi di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Bajuri, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, sama dengan ulama-ulama lainnya, bahwa orang alim walaupun dia bukan turunan Nabi, di sini ada orang keturunan Nabi yang bodoh, maka orang alim yang anak tukang kangkung ini lebih mulia 60 derajat daripada keturunan Nabi yang bodoh. Itu ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Innal alim alladhi lam yansub
ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafuqu alal jahilil ladzi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengalahkan orang bodoh yang bernasab pada Rasulullah bisitina darajah dengan 60 derajat. Siapa saja dia bisa baca kitab, mondok, maka dia yang akan jadi kiai, walaupun dia anak tukang cilok, dia anak tukang mainan balonan, dia anak tukang es krim, dia anak tukang pring, tapi dia mondok, pinter, dia lebih mulia daripada anak kiai tapi goblok kebina-bina. Ini ajaran Islam. Pakai sod. Nanti di sini saya tadi dibatasi oleh sahibul bait, kiai kita sahibul huda, wong kang ngeduweni pondok pesantren Al Huda, bahwa kiai ceramahnya jangan lama-lama, nanti akan diskusi yang akan dimoderatori oleh mantan ketua PCNU Kebumen. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang nasab para kabib-kabib Baklawi. Bu, tahu nggak kabib? Kabib tahu? Kabib itu orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi. Saya sudah teliti, Bu, mereka bukan keturunan Nabi bil marrah, sama sekali. Mereka bukan turunan Nabi min haitsu kutubun nasab, min haitsu kutubut tawarikh, wa min haitsu tes DNA. Qat'i jadi ini, man. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Bagaimana nanti kisahnya? Nanti akan kita teruskan di dalam forum diskusi. Bagi ibu-ibu yang ada kerjaan di rumah, nggak apa-apa, boleh pulang nanti setelah doa. Kalau yang mau dapat barokah, ya semakin lama duduknya semakin banyak barokahnya. Demikian sementara saya akhiri, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tawamuddin Makhtar MAG untuk memandu acara dialog. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabandu. Hadratul kiram, para alim ulama, para bapak kiai al-akhos. Di sebelah kiri saya al-mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wis kenal burung, Bu? Kenal dereng? Niki insyaallah tunggal buyut kalian Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Lah nek kula namine Muhammad Dawamuddin. Nek kalih Pak Prabowo kali Pak Jokowi, kula niku pernah rakyatipun. Al-Mukarram Gus Imdad dari Kesugihan, leres nggih Gus Imdad. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahib Hasbullah Mahfud, maaf, Bapak Kiai Haji Wahib Mahfud Cerdas Kebumen.
dan para bapak kiai, ibu nyai yang lain semuanya. Nyun pangapunten Bu, niki kula diplekoto kon dadi moderator. Nggih. Ning wong nyong tamu nggih nderek mawon. Napa malih sing dawuh niku Romo Kiai Wahib Jetis. Nggih. Niki sebelah kula niki asmanipun Bapak Kiai Haji Imaduddin. Sing teng medsos kuwi wis ramene luar biasa. Ibu-ibu pada nyekel Android apa ora? Intinya ngaten Bu, nggih. Seniki niki ramen tengaring pembahasan teng HP, aja ngomong Android ngomong anu. Antara pendapat yang mengatakan para habib di Indonesia yang secara vertikal bersambung dengan Ubaidillah itu dinyatakan tidak terkonfirmasi, alias cara masih Mas Canoa Bu. Kira-kira kayak gue. Teng Indonesia tetap ada yang namanya zuriyah Nabi, tetap ada. Cuma yang mana yang asli, mana yang Canoa, lah nanti sedikit Pak Kiai diberi penjelasan. Ben nggak usah lama-lama, wis sore ge, sudah sore. Ning kula nyuwun ibu-ibu ampun kesasa kontur nggih. Rungokaken. Sebab banyak sekarang ada orang berpendapat yang lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Nah, termasuk saya ini niki mandan ngeh, bahasa ngeh apa ya? Mandan connect dengan pembahasan Habib ketika tahun 2003 saya pergi haji bareng dengan Romo Wahib di WA nang kamar, anak pembahasan bab Habib, suwe-suwe mandan nyokot, suwe-suwe cocok, alias kula secara pribadi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Habib jalur keturunan Ubaidillah itu terputus, tidak tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada pendapat yang baru yang bisa mengalahkan pendapatnya Bapak Kiai Imad. Monggo kami serahkan Kiai, mungkin nggak lama-lama, cukup 10 menit maksimal. Siap. Untuk membedakan mana yang asli, mana yang KW. Kami persilakan, monggo. Siap, Yai Dawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf, Al-Habsi, Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith. Itu seperti leluhurnya Habib Ricik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasehati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang, untuk menasehati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi
agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu keturunan Nabi. Makanya saya menasihati, karena di dalam kita keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suca caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar enggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsul Zahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok